Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan, kita akan belajar tentang pengetahuan, ilmu dan filsafat, dan etika dalam penelitian. Nah, jadi karena namanya juga Statistika Penelitian Pendidikan, nah ini kaitannya dengan ilmu begitu ya, pengetahuan dan juga etika. Nah, inilah yang akan kita bahas selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Nah, ini apakah slide-nya sudah berubah atau masih di halaman pertama? Sudah ya? Sudah berubah, Pak. Nah, ini jadi kalau kita berbicara terkait dengan pengetahuan atau sains, nah ini ada kaitannya juga dengan agama dan juga filsafat. Nah, kenapa ada kaitannya? Nah, supaya ilmu itu, nah ini menjadi sebuah kebenaran ya. Nah, oleh karena itu ini saling terkait antara agama dan juga filsafat dan juga sains ya. Nah, sehingga nanti saintis ini, ilmuwan ini tentunya sesuai dengan kebenaran dan juga ada manfaat atau hikmah dari pengetahuan yang ada begitu ya. Nah, ini jadi selalu ada kaitannya antara sains, agama dan juga filsafat. Nah, agama ini apa? Agama ini merupakan tatanan kehidupan. Nah, yang disampaikan melalui utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau di kita mungkin ada yang beragama Islam atau ada yang beragama Kristen atau yang lainnya. Nah, ini salah satunya adalah tuntunannya agama begitu. Nah, kemudian setelah agama ada namanya filsafat. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, filsafat ini merupakan ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud, yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya, atau usaha-usaha pikiran untuk mengetahui semua prinsip pertama. Nah, menurut Ibnu Tufail ya. Jadi, segala pemikiran-pemikiran kita, nah ini masuknya ke filsafat. Tapi tentunya filsafat ini ya kalau tidak didukung tadi dengan agama begitu ya. Nah, ini akan menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang tidak terarah begitu. Oleh karena itu di sini sangat penting agama begitu ya. Nah, kemudian pengetahuan, nah ini diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek. Nah, kalau ilmu pengetahuan memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya. Nah, tentunya kalau kita kenal dengan istilah penelitian, nah ini ada objeknya, ada tata caranya, ada prosedurnya, dan lain-lain sehingga diakui menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah ini, jadi ketiga-tiganya antara agama, filsafat, dan pengetahuan ini menjadi sangat penting sehingga seorang ilmuwan ini akan memperhatikan kebenaran dan juga memperhatikan manfaat
begitu ya. Nah, berikutnya, nah ini namanya falsafah sains. Nah, ini merupakan budidaya akal manusia untuk mengetahui hakikat ilmu pengetahuan. Kaitannya ilmu dengan moral dan etika, kaitan ilmu dengan agama, dan juga keyakinan ilmu pengetahuan dapat membawa kebahagiaan lahir dan batin. Nah, ini jadi kalau berbicara falsafah sains, berarti ada kaitannya dengan ilmu, moral dan etika, agama, dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Nah, falsafah sains juga merupakan epistemologis yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Nah, jadi karena ini falsafah sains ini merupakan pemikiran-pemikiran manusia yang tentunya perlu kita arahkan sehingga tadi dengan adanya ilmu pengetahuan ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa pemikiran-pemikiran kita ini bisa menjadi sebuah ilmu ya. Dan falsafah sains juga merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Itu jadi inilah falsafah sains atau filsafat ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga agama. Nah, sehingga ini dengan kita mencurahkan pemikiran-pemikiran kita, nah tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Nah, ini sebuah pertanyaan. Bagaimana wujud objek yang hakiki dari objek yang ditelaah ilmu pengetahuan? Atau bagaimana hubungan objek dengan daya tangkap manusia atau indera? Nah, inilah yang disebut dengan ontologis. Jadi kalau kita menghubungkan antara objek dengan daya tangkap manusia atau indera, nah inilah disebutnya dengan ontologis ya. Kalau misalkan bagaimana proses yang memungkinkan ilmu pengetahuan, nah ini masuknya epistemologis atau ada prosedurnya, kemudian ada kebenaran dengan kriterianya. Nah, ini masuknya epistemologis ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan prosedur, kemudian SOP begitu ya. Nah, ini masuknya ke epistemologis. Nah, kalau untuk apa pengetahuan itu digunakan? Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan kaidah moral? Nah, ini termasuk ke aksiologis ya. Jadi di sini karena kaitannya dengan etika, moral, nah tentunya menjadi sebuah pegangan bahwa kalau ada pengetahuan tetapi tidak dikaitkan dengan etika atau moral, nah tentunya ini akan sangat berbahaya gitu ya. Banyak ilmu pengetahuan tetapi ternyata banyak disimpangkan oleh orang-orang tertentu karena memang tidak punya kaidah moral, tidak punya etika dan sebagainya. Nah, ini jadi kalau kita melihat antara ontologis, epistemologis dan aksiologis, inilah beberapa contoh begitu ya. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ontologis lihat saja
bagaimana hubungan objek dengan daya tangkap manusia. Kalau epistemologis kaitannya dengan prosedur, dengan kriteria tertentu mengenai pengetahuan, dan juga kalau aksiologis untuk apa ilmu itu digunakan dan bagaimana kaitannya dengan moral, ya. Nah, manfaat filsafat dalam kehidupan. Jadi boleh kalau misalkan kita berpikir, merenungkan sesuatu begitu ya. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan pengetahuan, nah ini bisa menjadi sebuah ilmu ya, ilmu pengetahuan yang tentunya bisa diakui secara umum. Nah, manfaat filsafat dalam kehidupan ini untuk memberi dasar pijakan dalam bertindak ya. Ini manfaatnya. Kemudian untuk memperkirakan akibat dari sebuah tindakan. Nah, ini juga bagian dari filsafat. Karena tadi kita sudah memikirkan sesuatu, nah tentunya bisa memperkirakan. Oh, kalau misalkan berpikir tentang A, maka ini akibatnya akan menjadi B. Nah, inilah salah satu manfaat filsafat dalam kehidupan. Melihat sesuatu lebih dalam. Nah, ini tentunya kalau kita berpikir, misalkan tentang apa ya, rasa syukur misalkan. Kenapa orang yang bersyukur itu hidupnya selalu lebih indah? Kenapa orang yang bersyukur ini hidupnya selalu lebih baik begitu? Nah, ini tentunya bisa kita lihat lebih mendalam ya. Nah, termasuk fenomena-fenomena yang lain. Kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata melihat hujan misalkan. Kenapa hujan ini ada? Kenapa hujan turun dari atas dan sebagainya? Nah, tentunya inilah yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan daya pikir kita. Jadi, kalau kita kaitannya dengan filsafat, bagaimana memikirkan sesuatu itu, nah tentunya kalau ditelaah dengan prosedur yang benar, ditelaah dengan apa namanya, tata cara yang benar, SOP yang benar, nah ini nanti akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, inilah beberapa tahapan karena kita di mata kuliah statistika penelitian. Nah, kaitannya penelitian tentunya ini tidak terlepas dari filsafat, agama, teknologi, dan juga fenomena-fenomena lainnya. Nah, inilah kalau misalkan Allah atau Maha Pencipta ini sudah menurunkan wahyu, kemudian ada juga sunatullahnya. Jadi menurut realita alam semesta ini sudah ada keteraturannya, unit dan dimensinya, proses dan mekanisme tumbuh kembang. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena, ya. Nah, dari fenomena ini, nah dengan adanya manusia yang punya akal atau pikiran, punya hati, punya nafsu, punya indera, begitu ya. Inilah sebagai instrumennya. Jadi dari fenomena ini, nah dengan instrumen yang tadi ada akal, hati, nafsu, indera ya. Ini bisa menjadi sebuah
ilmu ya, gitu. Jadi dengan adanya filsafat, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, inilah yang bisa kita telaah begitu ya, sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ini ya. Jadi dengan adanya fenomena yang ada bisa kita amati, kemudian dari fenomena ini kita buat sebuah kajian, sebuah penelitian yang tentunya nanti bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya, kaitannya manusia atau ilmuwan, jadi ada kearifan, ada moral, ada kebenaran. Nah, tentunya ini juga salah satu yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi proses pembentukan ilmuwan yang ideal, nah ini berdasarkan fenomena alami. Jadi fenomena alami ini bisa melalui penelitian, bisa melalui kajian, nah, bisa juga berdasarkan wahyu. Mungkin kalau yang muslim, nah itu sudah ada dijelaskan bahwa di Al-Quran salah satunya. Nah, misalkan proses penciptaan langit dan bumi dan sebagainya, ini di Al-Quran sudah ada. Nah, dan ini bisa menjadi sebuah fenomena yang bisa dikaji, yang bisa diteliti ya. Jadi kalau dari wahyu ini nanti menjadi risalah kaitannya dengan agama. Nah, kalau dari fenomena ada penelitian, kemudian ada ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kalau dari fenomena ini juga bisa ada kajian dan menjadi filsafat. Nah, inilah ketiga-tiganya berperan sehingga kalau kita padukan, nah, ini akan menjadi sebuah ilmuwan yang tadi punya kearifan, punya moral, dan tentunya berkaitan dengan kebenaran. Nah, inilah pentingnya filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama, tentunya untuk menjadikan manusia sebagai ilmuwan yang arif, yang punya moralitas yang bagus, yang berpegang pada kebenaran. Nah, kalau ketiganya ini ada yang hilang, misalkan agamanya hilang, nah mungkin di sini moral, etika, dan sebagainya ini tidak akan ada. Sehingga pengetahuan ini atau ilmu pengetahuan bisa disalahgunakan begitu ya. Yang tadinya untuk kebaikan malah untuk kejahatan. Nah, jadi di sini penting ya, seperti itu. Nah, kemudian nah inilah karena kita berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan, maka ada namanya metode penelitian. Termasuk nanti para mahasiswa akan melaksanakan tugas akhir. Nah, ini ada tahapannya. Bagaimana mencari permasalahan. Nah, jadi dari kehidupan atau dunia nyata, nah inilah kira-kira apa nih yang bisa diteliti. Nah, misalkan di sini ada kehidupan ekonomi dan non-ekonomi. Nah, ini menjadi observasi. Kemudian dari hasil observasi menjadi permasalahan. Nah, melalui logika matematika. Nah, maka dianalisislah menjadi kerangka pemikiran. Nah, kalau kerangka pemikiran sudah ada, maka kita membuat hipotesis. Nah, dari hipotesis ini berikutnya kita melakukan pengujian hipotesis ya. Jadi misalkan kalau ada permasalahan, salah satunya di dalam proses pembelajaran, nah ini bisa menjadi bahan untuk penelitian. Misalkan mahasiswa ini tidak paham-paham atau sulit memahami. Nah, ini kan masalah.
Nah, ini kenapa kok bisa tidak paham? Nah, dikajilah untuk menjadi sebuah kerangka pemikiran atau permasalahan ya. Kemudian dibuat hipotesisnya, dianalisis dan disimpulkan sehingga menjadi sebuah teori. Nah, inilah tahapannya ya. Jadi nanti ketika tugas akhir mahasiswa juga akan melakukan tahapan seperti ini. Nah, nanti dibuatnya dalam bentuk skripsi ya, seperti itu. Nah, inilah hubungan berpikir, sistematika ilmiah dan metode ilmiah. Nah, jadi tadi ada metode berpikir, ada sistematika ilmiah dan ada metode ilmiah. Nah, kalau metode berpikir ada namanya deduktif, ada rasional. Nah, kalau deduktif ini melihat dari realita dunia atau dunia nyata menjadi sebuah fenomena masalah. Nah, kalau di metode ilmiah, nah inilah dirumuskan atau identifikasi masalahnya. Nah, kemudian kalau rasional ini kaitannya dengan konsep variabel. Nah, kalau di metode ilmiah adalah kerangka pemikirannya. Nah, kemudian di metode berpikir juga ada induktif, ya, ada empirik, nah, kaitannya dengan fakta begitu ya. Nah, sehingga di sini tahapan metode berpikir, ya. Nah, akan tetapi sistematika ilmiah mulai dari fenomena masalah, kemudian dibuat konsepnya, dibuat proporsinya berdasarkan fakta dan menjadi teori. Nah, kalau metode ilmiah mulai dari identifikasi masalah, kerangka pemikiran, membuat hipotesis, pengujian hipotesis, dan kesimpulan atau generalisasi. Nah, inilah jadi hubungan metode berpikir, sistematika ilmiah, dan metode ilmiah. Nah, jadi sekarang kita berbicara tentang ilmu. Nah, jadi karena tadi sudah ada kaidah atau metode penelitian yang kalau dilakukan akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu ini merupakan pengetahuan yang terklasifikasi dan tersistematisasi. Nah, kemudian berpijak pada satu atau lebih teori sentral dan sejumlah prinsip umum atau berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemudian terformulasikan secara kuantitatif maupun kualitatif, ya. Dan dapat digunakan untuk memprediksi dan mengatasi masalah atau situasi yang serupa di masa datang. Nah, ini jadi ilmu ini tadi merupakan pengetahuan, berpijak pada pengalaman masa lalu, terformulasikan, dan juga dapat digunakan untuk memprediksi dan mengatasi permasalahan, ya. Nah, ini juga merupakan tahapan pengembangan ilmu yang tadi sudah dipelajari juga, bahwa mulai dari observasi, identifikasi cakupan masalah, rangka teoritik, hipotesis, kemudian konsep-konsep definisi operasional, rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data. Nah, ini berbicara mengenai analisis data. Nah, ini maka erat kaitannya dengan statistika, ya. Nah, kalau analisis data sudah dilakukan, maka berikutnya adalah interpretasi
dan pengembangan teori. Nah, inilah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan sehingga dengan kita melakukan penelitian, maka ilmu pengetahuan ini semakin berkembang begitu ya. Nah, ini tahapannya. Jadi nanti ini juga oleh teman-teman mahasiswa akan dilakukan mulai dari observasi sampai interpretasi data dan nanti disajikan dalam bentuk skripsi ya. Nah, ini tentunya sikap ilmiah yang perlu ditanamkan di teman-teman semuanya. Nah, yang pertama adalah sikap ingin tahu ya. Jadi inilah harus menjadi pegangan bahwa seorang mahasiswa tentunya sikap ingin tahunya harus lebih banyak begitu ya. Kemudian yang kedua adalah skeptik. Nah, apa itu skeptik? Ragu pada pernyataan yang belum kuat dasar pembuktiannya. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu, nah ini nih jangan langsung percaya begitu saja. Jadi, oh ini benar enggak ya? Begitu. Jadi ada sikap skeptiknya ya. Ragu pada pernyataan yang belum kuat dasar pembuktiannya. Nah, sehingga kita perlu mencari atau studi literatur untuk menjawab keraguan-raguan itu ya. Kemudian yang ketiga kritis. Nah, kritis ini adalah bukan berarti kita demo dan sebagainya, tapi kritis ini juga bisa melalui tulisan-tulisan begitu ya. Selain sikap, perbuatan, nah bisa juga melalui tulisan. Kemudian objektif ya, ini juga salah satu sikap ilmiah. Jadi jangan subjektif ya. Jadi harus objektif ya. Jadi sesuai dengan apa yang dihasilkan dari penelitian. Kemudian free from ethic. Nah, atau etika ya. Menilai apa yang benar dan salah, tetapi harus memperhatikan baik dan buruknya bagi kemanusiaan. Nah, inilah salah satu sikap ilmiah yang perlu kita tanamkan sehingga bagi para mahasiswa nanti tentunya akan menjadi seorang ilmuwan ya, ilmuwan yang memegang kebenaran dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian inilah komponen-komponen ilmu, ada teori, fakta, fenomena, dan konsep. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan kita banyak belajar hasil penelitian sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada atau fenomena yang terjadi saat ini, dan juga menjadi sebuah konsep ya. Inilah komponen-komponen ilmu yang kita pelajari. Nah, ini struktur ilmu pengetahuan ya. Jadi mulai dari konsep dasar, pengetahuan, proses ilmiah, ilmu pengetahuan, dan pedoman atau landasan. Nah, jadi seperti ini ya. Atau di sini mulai dari paradigma, kemudian data-data, kemudian ada ontologis, epistemologis, aksiologis, diturunkan lagi menjadi dalil-dalil, hukum, teori-teori, dan menjadi sebuah kebijakan atau pengambilan keputusan pemecahan masalah. Nah, karena memang ilmu itu digunakan untuk
mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kelengkapan ilmu ada mulai dari aksioma atau konsep dasar suatu ilmu. Kemudian yang kedua, data. Nah, inilah sangat penting data ini ya. Kemudian metode berpikir, objek ilmu, fungsi ilmu, dan permasalahan. Jadi kalau kita ingin penelitian, pasti awalnya nanti dari permasalahan. Nah, oleh karena itu, yang banyak masalah, nanti akan banyak ilmunya, begitu ya. Ini kelengkapan ilmu, jadi yang perlu kita siapkan, khususnya untuk para mahasiswa yang nanti akan membuat skripsi, nah ini perlu dipersiapkan. Oke, saya kira sudah selesai. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.